Kemudian dari perspektif disiplin ilmu, manajemen organisasi, dan juga leadership. Nah, kalau dari perspektif ini, pertanyaan yang timbul adalah, urusannya apa ya? LBP sebagai Menko Maritim Invest apa segala macam itu ngomentarin terbuka di publik, ngasih opini segala macam, urusan beginian yang bukan urusannya dia, dan dia langsung mengambil kesimpulan pencitraan jadi jelek. Apa dasar omongannya? Pak Luhut bilang, katanya OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap itu jauh juga. Kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Ya, kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. saya kira ini adalah pernyataan yang paling absurd dari seorang pejabat negara. Kita harus ingat bahwa OTT KPK adalah strategi yang paling efektif untuk memberikan efek gentar kepada koruptor. Dan kata bersih-bersih amat tinggal di surga itu adalah merupakan ungkapan untuk mentoleransi perilaku korupsi, asalkan sedikit saja tak apa melakukan korupsi. Narasi-narasi seperti ini adalah narasi yang memperburuk dan memperlemah agenda pemberantasan korupsi. Tidak layak seorang pejabat negara membawa narasi pemberantasan korupsi mundur ke belakang. PKS dalam semenit. Indonesia Corruption Watch resmi mengirimkan surat permintaan informasi publik kepada Saudara Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, perihal pernyataannya tentang big data pengguna internet yang diduga mendukung penundaan pemilu tahun 2024. Sebab kami mencermati sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi tidak terdapat klausula tugas untuk berbicara soal politik. Sehingga ini menjadi concern ICW sekaligus masyarakat sipil luas untuk menagih apa yang disampaikan oleh Saudara Luhut. Dapat mempertanggungjawabkan apa yang ia sampaikan. Apalagi yang bersangkutan menduduki jabatan cukup penting di Republik ini, sehingga apa yang keluar dari ucapannya harus bisa dijelaskan secara clear. Sebab kalau kita berbicara soal penundaan pemilu, sudah jelas dalam konstitusi kita, pergantian presiden 5 tahun sekali dan tidak ada urgensi satupun untuk menunda pemilu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, saya mewakili UI Watch. Kali ini akan melemparkan pertanyaan-pertanyaan kritis yang sedang ramai menjelang akhir tahun ini, yang di medsos segala macam, bahkan saya kira di media lain juga, mengenai pernyataan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang berkeberatan amat sangat mengenai OTT oleh KPK. Bahkan ada statement yang menarik yang mengatakan kalau mau bersih-bersih benar di surga aja. Nah, saya ingin menyampaikan ini sekaligus sebagai pertanyaan dan minta jawaban. Jangan biarkan publik berspekulasi. Yang menarik adalah Wapres yang memang lebih layak untuk berbicara justru berseberangan mengatakan masih perlu dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan, saya ingin sampaikan entah kritik, pertanyaan, kemudian dari perspektif disiplin ilmu, manajemen organisasi, dan juga leadership. Nah, kalau dari perspektif ini, pertanyaan yang timbul adalah, urusannya apa ya? LBP sebagai Menko Maritim Invest apa segala macam itu ngomentarin terbuka di publik, ngasih opini segala macam, urusan beginian yang bukan urusannya dia, dan dia langsung mengambil kesimpulan pencitraan jadi jelek. Apa dasar omongannya? Nanti ngomong big data lagi. Dan saya nggak tahu, Pak Jokowi mestinya negur lah, jangan begini lagi. Jadi kalau dari perspektif organisasi, sama ini kok kayaknya amburadul banget ya. Sehingga kalau ada rumor guyonan mengatakan, wah sebetulnya the real vice president atau bahkan the real presidennya itu Pak LBP, ya ini kan kelewatan. Tapi
Orang jadi spekulasinya seperti itu. Ini menarik karena saya sampai sekarang belum ketemu jawabannya. Dia habis keluar negeri ngomong gini, semuanya kata dia. Mana ada orang ditangkap korupsi, citra negara rusak. Terus solusinya dengan digital. Waduh, saya bilang PLBP belajar lagi lah. Problem korupsi di sini nih, karena sudah menjadi budaya, harus dibenahi dengan budaya lewat pembenahan budaya. Tapi sumber munculnya budaya ini karena gaji dan pensiun PNS, TNI dan Polri itu nggak benar, mulainya dari sana. Ada yang bilang, tapi kalau dinaikin juga percuma. Ya jangan instan dong, orang budaya terbentuk kan jangan instan, ini kan kesian. PNS, TNI, Polri yang kerja benar, yang nggak mulai kan sama juga digiring dipaksa. Kalau lu tidak meret, tidak gratifikasi, bahkan tidak korupsi, lu mati aja. Saya mantan PNS, udah nggak usah ngomongin pensiun saya berapa. Nggak layak lah ya. Jadi jangan bilang digitalisasi, ini masalah budaya. Jadi tolong Pak LBP belajar lagi lah, kasih komentar itu yang belum. Dan staffnya kok diemin aja gimana sih? Masuk ke perspektif bukan bidang keahlian dia, komentar, mencari sumber masalah dan memberikan solusi yang sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau buat saya apa? Memalukan. Kok OTT merusak citra bangsa negara ini dari mana sih ngomongnya? Yang merusak citra itu yang orang korup didiemin. Harun Masiku itu merusak citra. Itu mantan gubernur DKI yang dia bilang yang dulu yang soal kasus sumber waras segala macam yang katanya tidak ada niat buruk, itu yang nggak jelas. Jadi jangan mencari-cari sumber masalah ngarang-ngarang. Jadi komentar saya, kalau bukan bidang kompetensi Anda, berhentilah bicara. Ini bidang kompetensi apa? Saya nggak tahu dasar digitalisasi. Nanti ngomong big data pula. Saya kritik keras buat Anda, Pak LBP. Ya, tolong difahami. Nah, kalau ada staf Anda mau ngomong saya, fine. Saya akan sampaikan sesuai ini. Karena sumber masalah, saya mengatakan sumber masalahnya dari dulu itu adalah gaji, pendapatan, take home pay, TNI, Polri, PNS yang tidak wajar. Kemudian pensiunnya nggak benar, seakan-akan yang pensiun itu kalau bisa segera mati atau dibuang aja. Jadi kayaknya beban gitu mentalitasnya. Ya maaf aja, selama yang ngatur ini orang-orang dengan latar belakang yang tidak menunjang, yang berbicara mengenai tupoksi yang bukan bidang dia. Pembagian tugas itu dimulai dengan pembagian peran tugas tanggung jawab, bukan tupoksi. Jadi berhentilah berbicara yang bukan kompetensinya. Jadi saya ingatkan untuk publik, tolong difahami, kalau sudah ngomong gini, ini udah ngaco. Itu ada tertib organisasi, ada norma-norma dalam organisasi, dalam manajemen. Tolong Pak Jokowi ditegur. Yang nggak usah ditegur depan umum lah, itu nggak etis ya. Anda telepon atau ajudannya segala macam, dan buat Pak LBP, berhentilah Anda berperilaku sebagai orang kuat nomor 1 Indonesia, yang urusannya bukan urusan Anda komentar juga. Kan nggak enak berseberangan sama Wapres. Dan saya kira Pak Jokowi tahu itu nggak benar itu. Itu aja barangkali komentar saya. Bisa dibilang komentar, kritik, silakan. Tapi saya jelas berbicara dari perspektif disiplin ilmu organisasi, manajemen dan leadership, apalagi budaya organisasi, corporate culture, itu nggak benar omongan itu. Ya jangan mencari-cari pembenaran. Apalagi statement itu yang paling menyakitkan adalah kalau mau bersih benar di surga aja. Ini cerminan apa? Saya bacakan. Ini menggambarkan individual value system dari PLBP melihat korupsi itu bukan sesuatu yang menyakitkan. Sorry. Saya berani mengatakan itu. Dia tidak merasa terganggu. Jadi kayaknya korupsi itu biasa-biasa saja. Bagaimana di surga ini kok jadi ngawur begini, bingung saya. Itu aja yang saya sampaikan Pak LBP, tolong diperhatikan. Anda kan stafnya banyak tuh. Ini buzzer rupiah diem aja juga gimana. Biasanya pada berbunyi itu. Ini ngediemin aja. Ya, Anda kan ngejalbosin Pak Jokowi jadinya. Pak Maruf Amin aja yang biasanya diem ini berbunyi karena udah gerah kali ya. Barangkali sekali lagi sampaikan ini kritik. Sekaligus juga masukan. Sekali juga minta klarifikasi. Dan jadi pembelajaran, jangan lagi
ngomong, komentar di publik, apalagi sebagai pejabat negara, sesuatu yang bukan kompetensi, apalagi bukan bidang Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, Probitas, Justitia. Gua capek juga belajar lagi kuliah, dan gua pensiunan dosen dari FEB UI. Terima kasih.